Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa baik kelas A, B, C maupun kelas A bahasa Inggris yang semuanya saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya. Kita kembali hadir bertatap muka secara virtual online lewat aplikasi masing-masing, terutama ini kita pakai e-learningnya Yayan Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saudara yang sekarang ini baru belajar untuk menjadi calon guru, mempelajari materi tentang strategi belajar mengajar. Sekarang memasuki materi keempat, yaitu model pembelajaran. Saudara sekalian saya hormati, tidak banyak sebetulnya yang bisa kita kaji untuk masalah atau tema model pembelajaran ini, karena memang teori terkait dengan model pembelajaran terutama yang ada di kita ini masih sangat terbatas, masih berserakan dan masih tumpang tindih antara model, kemudian strategi, ada metode, pendekatan dan sebagainya. Padahal kita harus secara clear bisa membedakan dan bisa memposisikan mana itu model pembelajaran, mana itu strategi pembelajaran, mana itu pendekatan pembelajaran, mana itu metode pembelajaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk materi keempat ini mungkin nanti belum banyak saya sampaikan, sifatnya ini masih sebagai pemicu awal untuk diskusi selanjutnya yang nantinya akan kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa antara model, pendekatan, strategi, metode dan yang lain itu punya positioning yang berbeda dan kita bisa membedakan secara jelas. Saudara sekalian yang saya hormati, sebetulnya dari beberapa pendekatan atau beberapa istilah yang dikembangkan oleh beberapa ahli, model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengelola pengalaman belajar peserta didik agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Jadi model itu masih kerangka konseptual, di mana sebetulnya model ini dia berisi terkait dengan strategi-strategi, metode-metode, pendekatan-pendekatan yang ada. Kumpulan dari pendekatan, strategi, metode ini kemudian dibingkai oleh rumah yang namanya model ini. Jadi model itu kerangka konseptual yang di dalamnya memang masih terdapat atau harus menggambarkan pendekatan yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, strategi yang dilakukan guru ketika mengajar, termasuk metode yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Dari kenyataan di lapangan tersebut, sebetulnya kemudian kita baru menamakan bahwa guru tersebut menggunakan model pembelajaran yang bagaimana. Hari ini, saat ini, saya akan menerangkan dalam tataran
pemahaman dulu terhadap konsep atau pengertian model pembelajaran. Jadi sekali lagi, menurut saya di buku saya ada bahwa model pembelajaran itu adalah merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengelola pengalaman belajar peserta didik agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Nah, sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan oleh guru bisa disebut model pembelajaran kalau memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, memiliki nama. Namanya harus jelas nanti. Contoh-contoh model pembelajaran, nama-namanya nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Kemudian merupakan landasan filosofis pelaksanaan pembelajaran. Karena model pembelajaran ini kerangka konseptual, maka dia harus mempunyai kerangka filosofis. Contoh umpamanya model pembelajaran yang nanti saya sampaikan yang pertama itu model interaksi sosial, umpamanya dia didasari pada landasan filosofis, yaitu teori belajar Gestalt umpamanya. Begitu juga seterusnya. Yang kedua atau yang berikutnya melandaskan pada teori belajar dan teori pembelajaran. Jadi model ini kalau kita cermati, ya mulai dari penggunaan pendekatannya sampai kepada strateginya dan metodenya, itu guru tersebut melakukan itu berdasarkan teori-teori belajar yang ada, berdasarkan teori-teori pembelajaran yang digunakan. Artinya dia tidak sekedar mengajar, tapi betul mengajar dengan model-model yang disampaikan itu berdasarkan teori belajar yang ada. Kemudian yang berikutnya, model pembelajarannya adalah harus punya tujuan untuk masuk tertentu. Masing-masing model itu pasti mempunyai karakteristik tertentu dan juga mempunyai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, masing-masing model dalam implementasi di lapangan nanti pasti dia tujuannya itu akan beda-beda, terutama terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk model A umpamanya itu nanti akan mungkin tujuannya lebih kepada pencapaian kognitif. Model B mungkin nanti lebih kepada pencapaian tujuan afektif dan seterusnya. Ini maksudnya adalah model itu mempunyai tujuan untuk masuk tertentu. Berikutnya adalah memiliki pola langkah kegiatan belajar mengajar atau sintaks yang jelas. Jadi ketika guru memilih sebuah model pembelajaran yang berisi mulai dari sekali lagi pendekatan, strategi, metode itu, maka ini langkah-langkah pembelajarannya harus menyesuaikan dengan model yang dipilih. Jadi masing-masing akan mempunyai spesifikasi. Pastinya langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk tujuan pembelajaran kognitif akan berbeda dengan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan capaian lebih kepada tujuan afektif. Ini akan sangat berbeda. Kemudian berikutnya adalah mengandung komponen-komponen pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran itu pasti mengandung komponen-komponen pembelajaran. Yang komponen-komponen itu apa saja sudah kita pelajari di awal-awal kita kuliah. Seperti harus ada pendidiknya, harus ada stratediknya, harus ada tujuannya, harus ada materi pembelajarannya, harus ada metodenya, harus ada evaluasinya, dan sebagainya. Nah, ini semua unsur-unsur ini harus ada dalam model pembelajaran. Saudara sekalian saya hormati, ketika nanti saudara jadi guru, maka kita dihadapkan pada sebuah pilihan model pembelajaran. Oleh sebab itu, ketika nanti saudara jadi guru, maka
harus memahami pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dibutuhkan untuk memilih sebuah model pembelajaran. Yang pertama yang perlu Anda pertimbangkan adalah tujuan pembelajaran yang tidak capek. Sekali lagi, tujuan pembelajaran itu harus kita pahami pasti tidak lepas dari 3 ranah: kognitif, afektif, atau psikomotorik. Dan tujuan pembelajaran ini akan mempengaruhi pertimbangan kita dalam model pembelajaran. Sebagai contoh, namanya ketika tujuan pembelajaran kita ke ranah afektif, maka model pembelajaran itu harus dipertimbangkan yang memang di dalam pelaksanaannya itu, baik pendekatan, strategi atau metodenya itu yang mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Dan sampai yang tujuannya afektif, maka modelnya model kognitif. Ini akan menyulitkan buat peserta didik kita, siswa kita, untuk mencapai tujuan yang kita hendaki atau kita harapkan. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan bahan dan materi pembelajaran. Ini secara pasti kalau tujuan pembelajaran itu menjadi tolak ukur ya pemilihan bahan dan materi. Oleh sebab itu, kalau kita pastikan tujuan pembelajaran yang tidak capek itu sudah benar dengan pemilihan model pembelajaran yang benar, oleh sebab itu secara otomatis bahan dan materi pembelajaran itu akan menyesuaikan, karena bahan dan materi pembelajaran atau materi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuan yang tidak capek. Demikian juga harus dipertimbangkan karakteristik umum peserta didik, mungkin termasuk umurnya ya. Kalau taruhlah kita mengajar di kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3, itu kan akan berbeda dengan ketika kita mengajar di kelas yang agak tinggi ya, 4, 5, 6, atau di kelas 7, 8, 9, bahkan 10, 11, 12, ini akan berbeda. Maka model pembelajaran kita pilih pun harus komunikasi. Kemudian yang terakhir yang dipertimbangkan adalah hal-hal yang bersifat teknis, seperti kemampuan guru untuk memilih model dan melaksanakan model itu bisa tidak, ini menjadi pertimbangan. Jadi keempat bahan ini menjadi dasar pertimbangan ketika kita akan memilih atau memilih model pembelajaran yang kita hendaki. Jelaskan yang saya hormati, jadi pada akhirnya kita akan atau saya akan menyampaikan terkait dengan macam-macam model pembelajaran yang bisa saya rangkum dari beberapa buku ya. Artinya ini masih sifatnya tentatif dan masih sangat berpeluang untuk berkembang model pembelajaran. Minimal pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa model pembelajaran yang terdiri dari 4 klaster model pembelajaran. Sekali lagi saya sampaikan, model pembelajaran ini terdiri 4 klaster. Yang pertama namanya klaster model interaksi sosial. Klaster besarnya itu interaksi sosial. Nah, pada waktu pelaksanaan pembelajaran, maka di situ akan ada pilihan model bermain peran, namanya model simulasi sosial, model telaah jurisprudensial ya. Nah, kalau kita cermati model interaksi sosial ini lebih, pemilihan ini lebih condong kalau kita tujuan pembelajaran adalah afektif. Ketika kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya, maka ketika di dalam RPP kita tujuan pembelajaran adalah lebih kepada pencapaian afektif atau sikap, maka salah satu model yang bisa Anda gunakan adalah klaster model interaksi sosial, di mana Anda bisa memilih salah satu
modelnya bisa bermain peran, bisa simulasi sosial dan sebagainya. Ini maksudnya. Yang berikutnya adalah model cluster model pemrosesan informasi. Nah, cluster model pemrosesan informasi ini kalau tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kognitif. Nah, ketika kita menuliskan dalam RPP kita capaian-capaian siswa kita lebih kepada kognitif, maka saudara bisa mempertimbangkan untuk memilih model pemrosesan informasi. Nah, pilihan-pilihan itu adalah bisa model berpikir induktif, ini yang dari umum ke khusus, atau maaf, berpikir induktif itu dari khusus ke umum. Nah, kemudian model latihan inquiry, mencari, siswa kita disuruh untuk aktif mencari. Ada model inquiry ilmiah, ini kayak orang penelitian begitu, di anak-anak itu dilatih, ada masalah kemudian dianalisis persis seperti kita melakukan penelitian. Ada model penemuan konsep, ada model pertumbuhan kognitif, dan model memori. Ini adalah lebih kepada, kalau kita lihat adalah tujuan pembelajaran yang dicapai adalah lebih banyak ke kognitif oriented. Kemudian berikutnya adalah model personal. Ketika kita itu pembelajarannya itu lebih melihat masing-masing individu, dan kalau kita rujukan dengan tujuan pembelajaran, maka model personalnya adalah lebih banyak pada capaian-capaian afektif juga, sebagaimana model interaksi sosial. Model personal ini klasternya banyak ya, ada model pengajaran non direktif, pengajaran yang tidak langsung ya, model latihan kesadaran, model sinektik, model sistem konseptual, dan model pertemuan kelas. Nah, secara umum nanti saudara harus banyak membaca, terutama di buku saya ada semua keterangan-keterangan ini, sehingga bisa menambah wawasan saudara, atau Anda bisa melengkapinya dengan membaca di internet atau Google. Di sana juga saya kira nanti bisa banyak materi-materi tambahan untuk menguatkan pemahaman kita terhadap model personal ini. Kemudian yang terakhir adalah model modifikasi tingkah laku. Model ini lebih cocok kalau tujuan pembelajaran yang hendak Anda sampaikan pada peserta didik itu adalah orientasinya pencapaian aspek psikomotorik, aspek keterampilan. Nah, jadi model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan keterampilan ucapan pada anak. Jadi kita harus betul-betul melihat perubahan-perubahan pada anak. Kita harus bisa memodifikasi tingkah laku anak yang mungkin kemampuan belajar rendah dengan memberikan berbagai treatment seperti reward, dispersion dan sebagainya, sehingga mereka akan meningkat kemampuannya. Model-model ini nantinya sekali lagi berikutnya adalah harus ada pendekatan yang tepat, kemudian strategi yang tepat juga, dan metode yang tepat. Antara pendekatan, strategi, metode, kalau sudah bisa digunakan dan itu sesuai, maka kita akan membingkai seluruh proses itu dalam sebuah model. Apakah model interaksi sosial, apakah model pemrosesan informasi, apakah model personal, dan apakah model modifikasi tingkah laku.
Memang agak berat ini materi ini karena kita harus betul-betul memahami ya, pola pikir sekaligus juga teori-teori yang ada, karena memang model pembelajaran ini secara faktual belum banyak dilakukan di Indonesia dan belum banyak sumbernya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara sekalian melengkapi pemahaman ini dengan banyak membaca buku, termasuk saya tawarkan buku saya. Buku saya itu ada penjelasan yang agak lengkap ya, agak panjang terkait dengan model-model pembelajaran yang ada. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.